wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Apriansah dengan NIM 8605463398 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini saya akan membahas suatu topik yang cukup fundamental namun tetap krusial bagi bangsa Indonesia, yaitu tentang peran filsafat ilmu dalam menguatkan ilmu pendidikan. Kira-kira nih teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu, kenapa pendidikan itu tidak bisa berdiri tanpa landasannya filsafat ilmu? Oke, langsung saja kita bahas untuk ke video berikutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas yang pertama itu ada hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan, yang kedua filsafat ilmu sebagai landasan sebuah pisau analis, dan yang terakhir hubungan implementasi dan contoh konkret dalam dunia pendidikan kita saat ini. Oke, yang pertama itu kita akan membahas tentang hubungan antara timbal balik pendidikan dan filsafat ilmu. Bisa disimpulkan bahwasanya filsafat ilmu ini adalah suatu proses atau suatu pondasi penentu arah yang menentukan jalan suatu pendidikan. Tanpa adanya filsafat ilmu ini, pendidikan hanyalah sebuah proses teknik tanpa jiwa. Nah, sebaliknya nih, sedangkan pendidikan adalah suatu konkret yang mewujudkan gagasan filosofis. Kedua hal ini memiliki hubungan yang sangat fungsional yang saling menguatkan sehingga tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bisa disimpulkan bahwasanya filsafat ilmu ini memberikan suatu arah dan pendidikan ini memberi makna dari. Oke teman-teman, yang kedua itu ada, bisa dikatakan sebuah filsafat ilmu sebagai pisau analis. Bisa diartikan bahwasanya nih teman-teman, filsafat ilmu sebagai pisau analis ini ialah untuk membedah persoalan tentang pendidikan kita saat ini menggunakan 3 pilar besar filsafat ilmu sebagai pisau analisnya teman-teman, yaitu yang pertama ada aksiologi, yang kedua epistemologi, dan yang terakhir ada aksiologi. Nah, yang dimana 3 hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hal ini saling berkaitan, antara aksiologi berkaitan dengan epistemologi dan epistemologi berkaitan dengan aksiologi. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain teman-teman. Oke, yang pertama itu kita akan membahas tentang ontologi ini teman-teman. Ontologi ini membahas suatu atau mempertanyakan suatu hakikat apa yang kita pelajari. Misalnya kita menanyakan siapa sih sebenarnya subjek didik kita. Kita itu menentukan suatu objek yang kita akan pilih gitu. Yang kedua itu ada epistemologi. Nah, epistemologi ini bahas tentang bagaimana cara kita memperoleh ilmu, gimana sih cara kita mendapatkan suatu ilmu pengetahuan itu sendiri, apakah dari metode mengajar kita sudah valid secara ilmuwan, sudah valid atau belum gitu teman-teman. Yang ketiga itu ada aksiologi. Aksiologi ini untuk ilmu, untuk apa itu ilmu diberikan. Nah, disinilah nilai-nilai dan karakter serta etika ini diterapkan dalam ilmu. Oke, dan yang terakhir kita akan membahas contoh konkret dan implementasi dalam dunia pendidikan kita saat ini teman-teman. Kita bisa ambilkan contoh nih, kurikulum merdeka kita saat ini. Di kurikulum merdeka ini filsafat progresifisme dan humanisme ini diterapkan. Nah, bisa kita ketahui bahwasanya pendidikan ini tidak memaksa siswa menghafal, melainkan membangun potensi unik setiap individu secara holistik, yang dimana siswa itu mencari karakter dan pencapaiannya sendiri-sendiri gitu teman-teman. Ini adalah sebuah bukti bahwasanya kebijakan kurikulum ini sangatlah kuat, selalu berakar pada landasan filosofis yang sangat matang ya teman-teman. Dari semua pembahasan kita ini bisa disimpulkan bahwasanya filsafat ilmu bukan sekedar teori abstrak yang ditulis di atas kertas, tetapi filsafat ilmu ini adalah suatu penunjuk arah yang memastikan pendidikan kita tetap
manusiawi, logis, dan bermakna bagi kehidupan kita. Saya Priyansa, terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.